Halo teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Riyadi Channel. Banyak orang yang tidak tahu tentang sejarah negara Cina. Apalagi negara Cina sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu negara Cina Tiongkok, Cina Taiwan, Cina Hong Kong, dan Cina Makau. Banyak dari kita sering mendengar nama-nama tersebut, tetapi masih banyak yang belum tahu tentang perbedaan dari 4 nama Cina tersebut. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskannya dengan sangat detail mengenai 4 nama Cina tersebut. Ikuti terus video saya sampai akhir. Pada masa penjajahan negara asing di Tiongkok yang bernama Britania menguasai wilayah Hong Kong dan menjadikannya sebagai jajahan Britania, sedangkan negara Portugal melakukan hal yang sama kepada Makau. Pada saat yang bersamaan, Taiwan merupakan bagian dari negara Republik Tiongkok dan tidak memiliki bentuk pemerintahannya sendiri, hingga akhirnya terjadinya perang saudara di Tiongkok di mana ada berbagai fraksi yang ingin menguasai Tiongkok. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Partai Komunis dan berhasil menguasai Tiongkok dan merubah nama Tiongkok menjadi People Republic of China yang kita kenal dengan nama Republik Rakyat Cina dan menjadi sebuah negara komunis hingga sekarang. Sebelum terjadinya perang saudara tersebut, sebenarnya pemerintahan Tiongkok menganut sistem demokrasi kapitalis. Karena kekalahan perang saudara tersebut, akhirnya banyak warga dari pemerintahan sebelumnya mengungsi ke daerah Taiwan dan mempertahankan sistem demokrasi kapitalis mereka, hingga akhirnya mereka mendirikan negara sendiri yang bertempat di Taiwan dengan nama resminya Republic of China. Sehingga singkatnya ada negara di dalam negara, dan negara tersebut bukan hanya satu melainkan 3. Apa saja penyebab sehingga Cina mempunyai 4 negara sekaligus? Berikut ini beberapa perbedaan yang mendasar antara negara Cina Tiongkok, Cina Taiwan, Cina Hong Kong, dan Cina Makau. Yang pertama, Cina Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok. Cina Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Ibu kota negara ini bernama Beijing dan dikenal sebagai negara penganut sistem komunis. Bagi negara Taiwan, Hong Kong, dan Makau menyebut negara ini sebagai mainland atau tanah daratan. Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia ini menjadikannya sebagai negara penganut sistem komunis terbesar di dunia. Cina Tiongkok menganut sistem ekonomi sosialis dan memiliki mata uangnya bernama Yuan. Negara dengan ibu kota yang bernama Beijing ini memiliki nama lengkap People Republic of China atau Republik Rakyat Cina yang biasa disingkat RRC. Namun kemudian mengubahnya menjadi People Republic of Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok yang biasanya disingkat RRT sejak tahun 2014. Itulah mengapa kita sudah tidak mendengar nama Republik Rakyat Cina sekarang ini. Padahal untuk Anda yang lahir pada tahun 80-an masih sering sekali mendengar nama ini pada mainan anak-anak yang bernama Monopoly. Yang kedua, Cina Taiwan. Nama resmi negara Cina Taiwan sebenarnya bukanlah Taiwan, tetapi Republic of China. Yang membedakan tidak ada kata people-nya dengan Cina Tiongkok. Cina Taiwan dan Cina Tiongkok berpisah sejak perang saudara berlangsung di wilayah daratan Republik Rakyat Tiongkok. Hasil dari perang saudara tersebut, Partai Komunis memenangkannya dan menguasai bagian Tiongkok. Sementara yang kalah adalah Partai Nasionalis atau yang biasa disebut Kuomintang, dan mereka pergi ke daerah Formosa. Wilayah tersebut masih masuk ke dalam wilayah Cina Tiongkok dan membentuk negaranya sendiri, pemerintahan sendiri, bendera negara sendiri, dan memiliki ibu kotanya sendiri yang bertempat di Taipei. Cina Taiwan menganut sistem ekonomi kapitalis serta memiliki mata uang yang bernama Taiwan Dollar. Sayangnya, negara dengan nama lengkap Republic of China ini hanya diakui sebagai negara merdeka oleh 23 negara, sehingga Cina Taiwan disebut sebagai negara dengan pengakuan terbatas atau bukanlah negara yang merdeka sepenuhnya. Secara de facto, Taiwan adalah negara merdeka dan menjadi salah satu negara di dunia. Namun secara de jure, Taiwan belum mendapat pengakuan dari berbagai negara di dunia. Negara ini bisa disebut sebagai negara yang dipersengketakan. Statusnya sama dengan negara Kosovo dan negara Palestina sekarang ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, dan di Indonesia sendiri juga tidak ada kedutaan besarnya di Taiwan. Untuk itulah berbagai kerjasama seperti pendidikan, ekonomi, atau pengurusan visa harus melalui kantor dagang atau ekonomi Taipei di Jakarta. Meskipun bukan negara berdaulat, tetapi Taiwan sangat produktif dalam mengembangkan dan menciptakan berbagai merek teknologi kelas dunia seperti Asus, Acer, Benki, HTC, Dell, MSI, Trend Micro,
Miotex, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Cina Hong Kong. Hong Kong menjadi negara yang semi merdeka atau tidak merdeka seutuhnya, sebab Hong Kong merupakan daerah yang masuk dalam wilayah Tiongkok yang dulunya dikuasai oleh Inggris. Negara ini mempunyai nama resmi Hong Kong Special Administrative Region atau daerah administratif khusus Hong Kong. Hong Kong juga sering disebut sebagai negara dalam negara Tiongkok. Selama tahun 1841 hingga 1997, negara ini bernama British Hong Kong dan masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Namun di tahun 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong kepada pemerintahan Tiongkok lagi dengan statusnya sebagai satu negara dua sistem. Oleh karena itu, Hong Kong memiliki sistem negaranya sendiri dan sangat berbeda dari Tiongkok, mulai dari pemerintahan sendiri, bendera negara sendiri, hingga menganut sistem ekonomi kapitalis, dan juga dengan mata uangnya bernama Hong Kong dolar. Karena itulah Hong Kong dan Tiongkok menjadi satu negara dengan sistem yang berbeda. Hong Kong juga memiliki kepolisian sendiri, tetapi tidak memiliki tentara karena pertahanannya masih dikendalikan oleh Tiongkok. Bahasa yang digunakan oleh negara Hong Kong juga berbeda dengan Tiongkok dan Taiwan. Mayoritas masyarakat Hong Kong menggunakan bahasa Kantonis dan Inggris. Hong Kong menjadi pusat perekonomian dunia kerap dibandingkan dengan negara Singapura, sebab negara dengan kawasan yang sangat kecil, berpenduduk padat, dan biaya akomodasi yang super mahal. Hong Kong juga terkenal dengan julukan Asian World City yang bisa diartikan kota Asia dunia, dengan kota yang gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat bisnis dan perdagangan dunia, shopping dan fashion, Disneyland, dan industri perfilman. Hong Kong menjadi salah satunya tempat yang dapat menghubungkan dunia barat dengan Tiongkok. Karena berbeda dengan Tiongkok yang membatasi arus informasi, Hong Kong justru membuka diri kepada negara dunia, sehingga banyak media internasional seperti BBC, CNN, VOA, Fox News, dan Al Jazeera yang bermarkas di Hong Kong. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat lebih mudah mendapatkan informasi dari Tiongkok dengan jarak dekat, sebagai negara yang kurang terbuka terhadap dunia. Di tahun 2014, Hong Kong sempat bergejolak dengan hadirnya protes revolusi payung di bawah pimpinan remaja kurus yang ditakuti Beijing yang bernama Joshua Wong. Warga melakukan demonstrasi besar-besaran menginginkan hak demokratis untuk memilih pemimpin baru mereka tanpa intervensi Tiongkok. Sampai saat ini, sikap anti-Tiongkok oleh generasi muda Hong Kong masih tetap berlanjut, terutama di kampus. Beberapa mahasiswa Hong Kong seringkali menyindir mahasiswa asal Tiongkok dengan sifat dan perilakunya yang buruk. Maka tak heran hubungan keduanya tidak harmonis, dan banyak juga orang Hong Kong yang tidak terima jika disebut sebagai Chinese. Mereka lebih suka disebut sebagai Kantonis atau orang Kanton. Salah satu ketakutan dan ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah Tiongkok adalah adanya upaya untuk mengembangkan nilai nasionalisme Tiongkok ke Hong Kong, seperti kewajiban berbahasa Mandarin yang bukan bahasa orang Hong Kong. Ketakutan lainnya adalah masuknya paham komunisme ke Hong Kong dan dibatasinya akses informasi, terutama internet seperti yang terjadi di Tiongkok saat ini. Yang keempat, Cina Macau. Status negara Macau sama seperti Hong Kong, yaitu negara semi merdeka atau tidak merdeka seutuhnya. Macau terkenal sebagai pusat judi atau kasino terbesar di Asia dan sering dijuluki The Sin City of Asia, yang artinya kota dosa Asia. The Pantheon Macau merupakan pusat kasino terbesar di dunia yang buka selama 24 jam penuh. Macau terletak tidak jauh dari Hong Kong, hanya sekitar 20 menit menggunakan kapal feri. Macau dahulu berada di bawah kekuasaan Portugis dari tahun 1557 hingga 1999 dan kemudian diserahkan kembali kepada Tiongkok dengan status satu negara dua sistem. Budaya Eropa atau Portugis masih sangat kental terasa di Macau, seperti bangunan yang bercorak Eropa atau informasi yang diberikan ditulis menggunakan bahasa Portugis. Mayoritas penduduk Macau berbahasa Kantonis, Portugis, dan Inggris. Mata uang yang berlaku di Macau bernama Pataka Macau. Namun mata uang dolar Hong Kong masih dapat digunakan di negara ini. Sistem ekonomi yang dipakai di Macau adalah kapitalis. Suhu perpolitikan anti-Tiongkok di Macau tergolong kondusif dibandingkan dengan Taiwan dan Hong Kong. Meskipun Taiwan, Hong Kong, dan Macau bukanlah negara berdaulat, namun mereka memiliki paspor masing-masing. Orang Tiongkok yang berkunjung ke Taiwan, Hong Kong, dan Macau wajib menggunakan paspor, dan begitu pula sebaliknya. Bahkan warga Tiongkok yang bekerja dan belajar di Hong Kong juga diwajibkan menggunakan visa. Jika dilihat dari sistem dan perpolitikan di Tiongkok, negara komunis tidak akan membiarkan Taiwan, Hong Kong, dan Macau menjadi sebuah negara berdaulat atau merdeka sepenuhnya.
Tiongkok menginginkan adanya One China Policy yang artinya kebijakan satu Cina, sehingga hanya ada satu Cina di dunia untuk menjaga peradaban dan memperkuat kekuatan mereka di dunia. Sehingga dari semua penjelasan tentang negara di atas bisa disimpulkan setiap negara mempunyai bahasa yang sangat berbeda dari tiap-tiap negara. Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pergaulan sehari-hari secara nasional, sedangkan Hong Kong menggunakan bahasa Kanton, Makau menggunakan bahasa Portugis, dan Taiwan menggunakan bahasa Formosa. Dari segi budaya, di Tiongkok banyak dipengaruhi oleh budaya Konghucu, meskipun mereka dulunya adalah negara kapitalis yang sekarang berubah menjadi komunis. Tiongkok menganut budaya campuran Timur Barat, yang artinya semua elemen budaya Timur dan budaya Barat bercampur menjadi satu di sana. Di Makau, budaya yang berlaku adalah budaya campuran Cina Portugal. Budaya ini berkembang karena mereka didirikan oleh kerajaan Portugal, yang mana bahasa yang mereka gunakan pun bahasa Portugis. Sedangkan di Taiwan, budaya yang dianutnya adalah budaya campuran antara budaya Jepang dan Barat. Dari kepercayaan agamanya, mayoritas penduduk Tiongkok adalah ateis, Buddha di peringkat kedua, Islam di peringkat ketiga, dan Katolik ada di peringkat keempat. Mayoritas agama penduduk di Hong Kong adalah Buddha, Tao di peringkat kedua, dan ateis ada di peringkat ketiga. Mayoritas agama penduduk di Makau adalah Tao, disusul Konghucu dan Katolik. Sedangkan mayoritas agama penduduk di Taiwan adalah ateis, disusul Buddha dan Tao. Sedangkan dari segi status negaranya, negara Tiongkok mempunyai status terbesar dari keempat negara di sana, itu sebagai negara superpower. Negara Hong Kong terkenal statusnya sebagai sebuah negara bisnis. Negara Makau terkenal statusnya sebagai negara tempat perjudian dan terkenal sebagai negara perjudian. Dan yang terakhir, negara Taiwan terkenal sebagai negara industri. Sehingga bisa kita lihat bahwa keempat negara ini sangat berbeda sekali, walaupun mereka sama-sama berada di tanah Tiongkok. Tiongkok memang telah melahirkan banyak sekali negara, dimulai dengan dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti lainnya, sehingga munculnya 4 negara ini. Itulah informasi mengenai perbedaan negara Cina Tiongkok, Cina Taiwan, dan Cina Hong Kong, dan Cina Makau. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.